Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdalin Aulia Rahman dari Prodi PGSD semester kedua dengan nomor NIM 86039538. Di sini saya akan membahas tentang pilar pendidikan dan trilogi Ki Hajar Dewantara. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah tentang makna pilar dalam pendidikan. Nah, pilar adalah tiang penopang yang menyangga seluruh bangunan sistem pendidikan. Jadi, kalau satu pilar rapuh gitu kan, jadi bangunannya yang lainnya itu dia bisa runtuh meski pilar yang lainnya dia kuat kayak gitu. Jadi di sini pilar pendidikan itu sangat penting ya. Nah, dalam pilar pendidikan ini ada 4 pilar utama gitu kan. Yang pertama yaitu ada pilar kebijaksanaan yang berisi tentang kurikulum, standar kompetensi, dan alokasi anggarannya. Nah, jadi ini tuh dia seperti kayak peta yang menunjukkan arah perjalanan pendidikan. Jadi tanpa peta yang jelas gitu kan, sekolah itu tidak tahu mau mengajar dan mau menyampaikan apa nanti saat pembelajaran berlangsung kayak gitu. Nah, untuk poin yang kedua yaitu tentang pilar pelaksanaannya gitu kan ya. Jadi misal kayak guru gitu, di situ dosen dan tenaga kependidikan lainnya gitu kan, mereka itu adalah jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh pendidikan kayak gitu kan. Nah, jadi kebijakan sebagus apapun tidak akan berjalan kalau yang menjalankan itu dia tidak kompeten atau dia tidak ada motivasi untuk mengembangkan pendidikan lebih dalam lagi kayak gitu. Nah, poin yang ketiga yaitu tentang pilar konten. Nah, yaitu dia berisi tentang ilmu pengetahuan, nilai-nilai luhur, dan budaya yang diajarkannya. Nah, ini tuh dia bukan sekedar fakta di buku pelajaran saja, tapi juga bekal hidup yang harus relevan dengan kehidupan nyata bagi murid tersebut. Gitu. Nah, poin yang keempat adalah tentang pilar peserta didik. Nah, murid itu dia sebagai sumber atau sebagai subjek belajar saja gitu kan. Nah, murid itu bukan objek yang kosong gitu kan. Tapi dia adalah sebagai objek yang kayak diisi oleh guru tersebut dengan materi-materi pembelajaran tadi gitu kan. Tapi mereka adalah manusia yang ditumbuhkan dari nilai pendidikan tersebut. Nah, semua pilar lain pada akhirnya mengabdi pada pertumbuhan si anak didik tersebut. Nah, analoginya dia seperti meja dengan 4 kaki. Kalau kebijakan bagus tapi gurunya dia lemah, loyo, letih, lesu, gak ada motivasi sama sekali gitu kan. Jadi ya meja itu dia akan tetap goyang, gak bisa berdiri dengan sangat kokoh kayak gitu kan. Nah, kalau semua pilar ini dia seimbang gitu kan, maka bangunan pendidikan yang ada di negara kita dia akan bisa berdiri dengan kokoh. Bisa dipastikan 100% saya jamin pendidikan di Indonesia ketika bisa ditopang dengan sangat bagus, bisa mengalahkan Cina yang pendidikannya juga sangat begitu bagus gitu. Maka dari itu, mari kita harus bisa mengembangkan nilai pendidikan kita, harus mengambil. Yang kedua adalah tentang trilogi Ki Hajar Dewantara gitu kan. Nah, Ki Hajar Dewantara itu merumuskan 3 prinsip yang dikenal sebagai trilogi pendidikan, yaitu yang masing-masing mempunyai makna filosofis dan praktis dan saling berkesinambungan. Yang pertama adalah yaitu tentang ingat sosok tulodo, yaitu di depan si guru ini memberi teladan atau panutan kayak gitu. Nah, mana dalamnya adalah teladan itu dia harus datang dari hati. Harus dari hati kan. Jadi bukan sekedar tampilan luarnya saja gitu. Jadi ya emang harus menata hati, jiwa, pikiran dan semuanya gitu kan. Karena kita juga hidup untuk mengajarkan nilai yang bagus bagi anak didik kita gitu kan. Nah, dalam praktiknya adalah
perilaku guru itu menjadi contoh nyata bagi murid. Jadi kalau guru ini itu dia datang tepat waktu, murid belajar disiplin tanpa perlu untuk diomelin gitu. Karena kalau guru itu jujur dalam penampilan atau guru ini tuh jujur dalam penilaian gitu kan ya. Nah, murid itu bisa memahami integritas tanpa perlu untuk dijelaskan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, teladan adalah bahasa yang paling kuat karena tidak perlu untuk diucapkan, karena itu tumbuhnya atau karena itu tumbuh dari dalam hati si anak tersebut, karena melihat bahwasannya gurunya ini sosok jadi teladan bagi kita semua gitu kan, udah baik, hati ramah gitu kan, pengertian. Nah, yang kedua adalah tentang ing matio mangun karso gitu kan, yang artinya adalah di tengah membangun semangat. Nah, Guru di tengah itu bukan berarti menguasai atau mendominasi, tapi menyatukan dan memotivasi bagi anak tersebut. Nah, seperti dirigen orkestra gitu kan, bukan yang paling keras bermain, tapi yang membuat semua instrumen dia menjadi harmonis. Harmonis, ya benar harmonis. Nah, contohnya adalah kayak ketika saat di kelas gitu kan, ini mencerminkan dalam sikap kayak contohnya diskusi kelompok gitu kan. Habis itu kayak proyek kolaboratif MP5 yang sekarang berjalan di sekolah-sekolah gitu kan. Dimana itu murid-murid pada aktif ya. Jadi mereka tuh nggak pasif kayak nggak tahu aku harus apa gitu kan. Atau dia itu harus menunggu arahan gitu kan dari gurunya gitu kan. Nah, poin yang ketiga yaitu tentang tuturi handayani gitu kan, yang artinya itu dari belakang memberi dorongan. Jadi guru itu harus memberi dorongan juga bagi murid tersebut gitu kan. Nah, ini tuh dia memberi ruang mandiri ya. Jadi guru itu memberi ruang mandiri kepada muridnya gitu kan. Nah, guru itu kayak sebuah memberi tugas riset gitu kan, dan murid itu harus mencari jawabannya sendiri. Tapi murid itu kayak ada transisi jatuh bangunnya ya gitu kan. Tapi guru gitu kan dari belakang itu harus siap menangkap murid tersebut. Tapi tidak selalu untuk kayak menggandengi gitu kan, kayak kamu harus seperti ini nak gitu kan. Ini ya harus kamu kerjakan, bukan seperti itu. Tapi kita harus memberi dorongan, kamu bisa. Kamu pasti bisa gitu. Atau ya bisa dengan hal-hal yang lainnya gitu. Ya tergantung dengan prinsip kita mau seperti apa ya gitu kan. Nah, cara ini dia bisa untuk membangun keberanian, tanggung jawab, dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Seperti di kata-kata mahfudot, ya gitu kan, ada, saya lupa bahasa Arabnya seperti apa, kurang lebih artinya seperti ini. Tuntutlah ilmu dari buayan, gitu kan, dari buayan, kayak gitu kan, sampai ke liang lahat. Yang dimana di sini diartikan atau ditafsirkan bahwasannya kita disuruh untuk menuntut ilmu dari sejak kecil sejak kecil kayak gitu kan, sampai kita udah ke liang lahat atau ya meninggal gitu kan, atau syahid gitu. Nah, kita juga harus menanamkan nilai itu semua kepada anak didik kita, bahwasannya bisa kan kita sekarang tuh dunia masyarakat ya kayak udah umumnya gitu berpikiran udahlah lulus SMA aja udah, atau disuruh nikah kah atau apa gitu kan. Nah, kita harus tanamkan dari sejak dini gitu kan, apalagi kita memegang kelas SD gitu kan, ya dimana pemikirannya masih tercampur dari pemikiran anak kecil gitu kan, menuju ke pemikiran dewasa gitu kan. Jadi kita harus benar-benar menjadi dorongan bagi mereka semua bahwasannya ini nggak baik loh nak kayak gitu kan, kalian itu harus emang benar-benar gemar untuk belajar kayak gitu. Kita harus mencari dorong terus anak didik kita gitu, bahwasannya kayak ya belajar itu penting gitu loh. Jadi kalau bisa jangan hanya lulus SMP lulus SMA aja, apalagi lulus SMP jangan gitu. Kalau bisa kita harus mendorong anak didik kita untuk menjadi sarjana. Ya mentok-mentok sarjana S1 kayak gitu. Kalau bisa lanjut lagi sampai ke doktor gitu atau insinyur atau apa gitu ya, alhamdulillah. Nah, inti filsafatnya adalah pendidikan itu bukan transfer ilmu yang dimana itu guru ngasih materi dan murid menerimanya kayak gitu. Nah, tapi pendidikan adalah pertumbuhan dari dalam-dalamnya. Nah, jadi guru itu dia kayak sebuah kayak aplikator, kayak membantu aja gitu loh. Jadi murid itu yang tumbuh sendiri dalamnya. Yang ketiga adalah tentang relevansi dan tantangan di era digital, ya betul sekali. Yaitu tentang pembelajaran daring. Nah,
trilogi dia itu tetap relevan ya, tapi dengan tantangan yang baru tentunya gitu kan. Nah, contohnya di dalam trilogi Ki Hajar Dewantara tadi yaitu tentang Tuturi Handayani. Itu menjadi sangat pas, yaitu murid belajar mandiri mengakses materi di Google Classroom kayak gitu kan, dan guru itu cukup ya kayak mendesain, mengarahkan dari dalam belakang saja gitu kan. Tapi di bagian Ingar Sosong Tulodo di sini itu menghadapi sebuah masalah yang besar gitu kan. Nah, di mana di kelas itu, di kelas tatap muka sendiri ya, yang kayak offline langsung gitu sama gurunya, murid itu jadi kayak melihat gitu kan cara guru berjalan, berbicara, bersikap gitu kan, bahkan cara guru menghadapi kesalahan. Kan biasanya ada ya kayak gitu. Nah, tapi kalau di kelas online kayak kelas Zoom gitu kan, atau ya kelas-kelas yang lainnya gitu, pokoknya berbasis online gitu, lewat dunia sosial media yang kayak gini, yaitu yang dimana itu guru kayak cuman kotak tweet kecil segini gitu kan, nah dimana kayak semua nuansa teladannya tuh kayak hampir hilang gitu, karena ya kayak anak datang lihat gurunya ya cuman beberapa jam, mentok-mentok 2 jam setengah, ya 1,5 jam gitu kan, cuman melihat kayak gitu. Dan di sini kayak nggak terlalu banyak nilai keteladanan, tapi kalau emang anaknya itu sendiri yang kayak menjadikan poros utama gitu kan, menjadi guru ini sebagai teladannya bisa gitu, tapi kan nggak semua orang berpikiran seperti itu gitu loh. Nah, jadi guru itu harus sengaja ya, dia itu membangun kehadirannya sendiri dalam kelas tersebut. Jadi gimana cara kita gitu kan, pinter-pinteran kita untuk membangun kelas tersebut kayak seolah-olah kita tuh hadir, walaupun online kita seolah-olah tuh kayak hadir offline gitu. Nah, gimana caranya gitu kan. Nah, ini juga menjadi PR besar bagi kita gitu sebagai calon-calon guru. Nah, contohnya yaitu tentang bisa untuk membuat video perkenalan gitu kan, aktif di dalam forum diskusi gitu kan, dan konsisten dengan jadwal dan menunjukkan integritas digital seperti tidak plagiat gitu kan, atau tepat waktu untuk mengumpulkan tugasnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu tentang literasi digital. Nah, yaitu tentang Inmatyo Mangun Karsos. Berarti guru itu dia tuh membangun semangat kritis terhadap kayak hoax dan algoritma yang mempermainkan emosi guru tersebut. Tapi di sini ada tantangannya dong tentunya, yaitu banyak guru sendiri ya, banyak guru sendiri adalah sebagai digital imigran yang kesulitan mengikuti perkembangan teknologi. Ada mestinya ya 1, 2, 3 gitu kan. Nah, itu bagaimana bisa mengajari murid membedakan berita palsu kalau dirinya sendiri sering menyebarkan berita hoax di dalam grup WhatsApp gitu kan. Di sini ada solusinya, yaitu ya ada kayak semacam perundingan ya gitu kan di antara guru, yaitu guru yang lebih jago tentang teknologi harus mengajari guru-guru yang lainnya gitu kan, yaitu komunitas belajar guru di sini menjadi lebih penting, bukan pelatihan formal gitu kan yang sekali jalan lalu dilupakan. Jadi emang harus benar-benar dilatih lagi.